Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu mendapatkan kesehatan dan semoga selalu dapat perlindungan dari Allah. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Mbak Isti Hariwahyuni dengan NIM 19972140001 dan yang kedua Mbak Alivia Maulidina dengan NIM 19972140005 dan yang ketiga Mbak Maulidatur Rahma Putri yaitu saya sendiri dengan NIM 19972140013 dan juga Mbak Umi Sari Latifah dengan NIM 19972140014. Baik, kami dari kelompok 6 pada kesempatan ini akan membahas tentang asas-asas pada hukum Islam. Di antaranya asas-asas pada hukum Islam itu dibagi menjadi dua, yakni yang pertama asas-asas umum hukum Islam dan yang kedua asas-asas khusus hukum Islam. Untuk memahami kedua asas tersebut, mari simak penjelasan berikut. Asas-asas hukum Islam. Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun yang berarti basis, dasar, atau pondasi. Nah, kata asas dihubungkan dengan hukum memiliki arti suatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan dalam berpendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Pembagian asas hukum Islam ada dua. Yang pertama yakni asas-asas umum hukum Islam dan yang kedua yakni asas-asas khusus hukum Islam. Nah, yang pertama, asas-asas umum hukum Islam ini dibagi menjadi beberapa asas. Yang pertama ada asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas tauhid atau mengesahkan Tuhan, asas kemerdekaan atau kebebasan, dan asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Yang pertama yakni asas keadilan. Nah, dalam asas keadilan di sini berisi tentang tuntutan seorang muslim untuk berperilaku adil. Nah, adil di sini bermakna menempatkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam menempatkan asas keadilan ini sebagai asas yang harus diterapkan dalam semua bidang maupun praktek keagamaan. Asas yang kedua yakni asas kepastian hukum. Nah, asas kepastian hukum di sini sama pentingnya dengan asas keadilan. Dengan adanya asas kepastian hukum di sini, hak-hak manusia menjadi tidak terdengar. Dalam artian misalnya, ada seseorang tidak akan dijatuhi hukuman selama belum ada suatu aturan. Asas yang ketiga yakni asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan disebut juga dengan asas kemaslahatan atau asas yang mengiringi pelaksanaan keadilan dan juga kepastian hukum. Nah, dalam menegakkan hukum, selain memperhatikan dimensi keadilan dan juga kepastian hukum, juga memperhatikan kemanfaatannya dalam penerapan hukum tersebut. Kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Asas ini juga disebut dengan asas kemaslahatan. Kemanfaatan atau kemaslahatan selalu menjadi pertimbangan dalam melaksanakan suatu keadilan dan kepastian hukum Islam. Perintah dan larangan dalam hukum Islam berkonsekuensi pahala dan hukuman juga didasarkan pada asas kemaslahatan atau kemanfaatan ini. Berbagai hukuman yang ditetapkan dalam aturan pidana Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemanfaatan atau kemaslahatan manusia, baik bagi yang berbuat pidana maupun bagi yang dikenai perbuatan pidana. Selanjutnya, asas tauhid atau mengesahkan Tuhan. Prinsip keesaan Tuhan atau tauhid memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap cara seseorang memahami Tuhan dan firman-Nya, karena keesaan Allah yang melambangkan kedaulatan Tuhan, maka tidak ada pihak manapun yang dapat menyamai kedaulatannya. Selanjutnya, asas kemerdekaan atau kebebasan.
Islam mengenal asas kemerdekaan atau al-hurriyah bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu. Kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum. Bahkan Allah SWT secara tegas dalam firman-Nya menjelaskan bahwa tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk memasuki agama Islam. Semua boleh memilih dengan konsekuensi pilihannya masing-masing. Asas terakhir ialah asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Contohnya seperti Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus dalam satu waktu, melainkan ayat demi ayat, dan dapat juga menurut peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Yang berikutnya ialah asas-asas khusus hukum Islam. Untuk yang pertama ialah asas-asas hukum pidana. Di dalam hukum pidana ini, hukum pidana dalam Islam dibagi menjadi 3, yakni yang pertama asas legalitas, di mana asas ini memiliki arti sebuah asas yang menyatakan bahwa tidak ada langgaran maupun hukuman sebelum terdapat peraturan yang mengatur sebelumnya, di mana peraturan ini jika di dalam Indonesia itu seperti undang-undang. Lalu yang kedua ialah asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain. Asas ini berartikan segala sesuatu yang telah kalian perbuat itu kalian sendirilah yang bertanggung jawab, sehingga pertanggungjawaban ini secara individu dan tidak dapat digantikan oleh orang lain meskipun orang tersebut menyanggupi untuk menggantikannya. Kemudian yang ketiga ialah asas praduga tak bersalah, di mana asas ini ialah seperti seorang yang dituduh melakukan kejahatan, dengan kata lain sebagai tersangka. Tersangka tidak dapat dianggap bersalah jika hakim belum memutuskan bahwa tersangka tersebut ialah yang melakukan kesalahan, diikuti dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang berikutnya ialah asas-asas hukum perdata, di mana asas hukum perdata ini dibagi menjadi 9. Yang pertama ialah asas kebolehan atau mubah, di mana asas ini menunjukkan kebolehan melakukan suatu hal selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua ialah asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, di mana asas ini berartikan mencegah atau menghindari kerusakan itu lebih diutamakan. Bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian itu harus dihindari, sedangkan yang mendatangkan kemanfaatan baik pada diri sendiri maupun pada masyarakat secara luas itu harus dikembangkan. Kemudian yang ketiga ialah asas kebajikan, di mana asas ini berartikan setiap hubungan perdata harus mendatangkan kebajikan bagi dua belah pihak dan pihak ketiga. Jika membawa keburukan, maka harus dihindari. Yang keempat ialah asas kekeluargaan atau kebersamaan yang sederajat. Asas ini harus dilandasi asas kekeluargaan, karena konsekuensi dari hubungan ini ialah adanya saling menghormati, saling kasih dan mengasihi untuk tujuan bersama. Kemudian asas adil dan berimbang. Asas ini mengharuskan pelaku perdata berlaku adil, dalam artian pelaku perdata tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, kekerasan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya ialah asas mendahulukan kewajiban daripada hak. Untuk menghindari terjadinya kerugian salah satu pihak, maka asas mendahulukan kewajiban itu lebih diutamakan daripada menuntut hak atas orang lain. Kemudian, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain. Asas ini berartikan seorang yang melakukan perdata tidak boleh merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu, asas kemampuan berbuat atau bertindak. Asas ini berartikan semua manusia dapat menjadi subjek dalam hubungan perdata jika manusia tersebut memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir ialah asas tertulis atau diucapkan di depan saksi. Asas ini mengajarkan sebuah pedoman bahwa suatu hubungan perdata hendaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis dan di hadapan saksi.
Asas-asas hukum perkawinan. Asas-asas hukum perkawinan dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan. Perkawinan harus dilandasi dengan asas kesukarelaan antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak tersebut bukan hanya antara suami istri, melainkan orang tua dan keluarga masing-masing mempelai. Yang tak kalah penting adalah kesukarelaan orang tua mempelai wanita yang menurut ketentuan perkawinan Islam harus menjadi wali. Yang kedua yaitu asas kemitraan suami istri. Kemitraan pasangan suami istri menjadi salah satu asas penting dalam menjadi kehidupan rumah tangga. Saat ini membantu menjaga keharmonisan dan terhindar dari percekcokan. Dengan asas kemitraan ini, posisi suami istri menjadi setara, meski dalam hal lain posisi suami tetaplah pemimpin keluarga. Yang ketiga yaitu asas perkawinan untuk selama-lamanya. Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab. Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh. Selanjutnya nomor 4 yaitu monogami terbuka karena darurat. Al-Quran memperbolehkan seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu, hanya saja harus memenuhi sejumlah syarat. Dalam surat An-Nisa ayat 129 menyebutkan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap istri-istrinya walaupun ia ingin berbuat sedemikian. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum kewarisan. Asas-asas hukum kewarisan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu ijbai. Asas ijbai dalam hukum Islam mengandung arti bahwa dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta warisan beralih dengan sendirinya kepada ahli waris. Pengalihan tersebut tidak melalui rekayasa atau rencana sebelumnya. Yang kedua yaitu bilateral. Asas bilateral mengatur bahwa seseorang dapat menerima warisan dari 2 garis keturunan. Kedua belah pihak tersebut adalah pihak kerabat keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Yang ketiga yaitu individual. Asas ini mengandung konsekuensi bahwa meskipun harta warisan yang ditinggal berjumlah banyak secara kumulatif, namun pembagiannya kepada setiap ahli waris dapat dimiliki secara perorangan atau bersifat hak milik secara individual. Yang keempat yaitu keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Yang kelima yaitu akibat kematian. Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat dari kematian. Artinya, selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Dengan demikian, pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. Yang terakhir yaitu asas-asas penerapan hukum Islam. Asas-asas penerapan hukum Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asas tidak memberatkan. Dalam firman-Nya, Allah menyampaikan bahwa tidak akan memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya, apalagi dalam urusan agama. Allah hanya menghendaki kemudahan, bukan suatu kesulitan. Dan yang kedua, asas tidak memperbanyak beban. Asas tidak memperbanyak beban adalah suatu asas yang tidak memberikan banyak beban kepada hambanya, sehingga adanya kewajiban dan larangan tidak memberatkan dan dalam menjalankannya tidak menimbulkan kepayahan dan penderitaan. Yang terakhir yaitu asas al-tajrid. Asas ini menunjukkan bahwa pada mulanya penerapan hukum Islam tidak dilakukan secara sekaligus, melainkan secara bertahap.
Allah memahami jikalau perubahan terhadap tradisi masyarakat yang notabene bertentangan dengan syariat Islam dilakukan secara seketika akan memunculkan pemberontakan dan kegoncangan. Hal ini dikhawatirkan masyarakat tidak bisa menerima perubahan peraturan yang senyatanya untuk kemaslahatan bersama. Baik, dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga saya, dapat disimpulkan bahwasanya pengertian asas itu dibagi menjadi 3, yakni yang pertama hukum dasar, yang kedua sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan yang ketiga ialah dasar dari cita-cita. Jika asas ini dikaitkan dengan hukum, maka asas hukum dapat diartikan sebagai suatu aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan dari hukum. Dan asas-asas umum hukum Islam itu dibagi menjadi 6, yakni yang pertama asas keadilan, yang kedua asas kepastian hukum, yang ketiga asas kemanfaatan, yang keempat asas tauhid, yang kelima asas kemerdekaan atau kebebasan, dan yang keenam ialah asas berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Kemudian asas-asas hukum Islam itu terdapat yang pertama asas hukum pidana, yang kedua asas hukum perdata, yang ketiga asas hukum perkawinan, yang keempat asas hukum kewarisan, dan yang kelima ialah asas penerapan hukum Islam. Dari penjelasan yang telah kami sampaikan, kami mengutip dari beberapa referensi yang Anda bisa lihat di layar HP Anda atau di layar laptop Anda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan dari kami, semoga dapat dimengerti dengan baik. Apabila ada penggunaan kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.